Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Cloud Computing ingin menjelaskan laporan praktikum yang keempat untuk tujuan ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing dengan dosen pengampu Pak Galura. Di sini dengan judulnya Serverless Arsitektur yang beranggotakan yang pertama Dina Avionita, yang kedua Esa Nurfadila, yang ketiga Farah Wardatuzana, yang keempat Muhammad Bahaudin, yang kelima Muhammad Fatan Mubina, yang keenam Nurrahma Kolbunisa, dan yang terakhir ada Sani Deslia Pasaribu. Masuk ke tujuannya, yang pertama untuk mengetahui konsep dari arsitektur serverless pada AWS, yang kedua mampu membangun arsitektur serverless pada AWS, yang ketiga mampu mengkonfigurasikan Elasticsearch pada AWS. Dasar teorinya, arsitektur tanpa server adalah cara untuk membangun dan menjalankan berbagai aplikasi dan layanan tanpa perlu mengelola infrastruktur. Semua manajemen server dilakukan oleh AWS dan aplikasi yang kita buat masih berjalan di server. Kita tidak perlu menyediakan, menskalakan, dan mengelola server untuk menjalankan aplikasi. Menggunakan arsitektur tanpa server, pengembang dapat berfokus pada produk utama, tidak mengkhawatirkan dengan pengelolaan atau pengoperasian server atau runtime di cloud maupun lokal. Hal ini tentunya menghemat waktu serta energi. Layanan cloud yang digunakan dalam membangun arsitektur serverless yaitu AWS Lambda, Amazon API Gateway, dan Amazon DynamoDB. Dalam mengimplementasikan pola arsitektural tanpa server yang dapat mengurangi kompleksitas operasional, menjalankan dan mengelola sebuah aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Baha. Baik, di sini saya Muhammad Bahaudin akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi yang telah sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Contoh kasus yang terjadi yaitu ketika kita memiliki sebuah restoran dan mempunyai aplikasi e-menu atau elektronik menu kepada restoran yang dapat memudahkan pelanggan untuk melakukan pembelian secara online. Maka ketika menu yang terdapat di restoran out of the stock atau habis, maka akan langsung ditampilkan pada aplikasi e-menu atau melalui email bahwa salah satu menu tidak tersedia atau sudah habis. Di bawah ini merupakan gambar dari alur kerja pada praktikum ini. Ya, yang pertama adalah mengunggah file inventory, lalu menuju ke Amazon 3 bucket, lalu selanjutnya menuju AWS Lambda Function, lalu Amazon DynamoDB table, lalu AWS Lambda Function, Amazon SNS, dan yang terakhir notifikasi email. Tahapan pertama yaitu dengan menggunakan file inventory yang sudah disediakan ke Amazon S3 bucket. Lalu AWS Lambda Function pertama akan tertrigger untuk membaca file inventory serta menambahkan item menuju DynamoDB. Ketika item sudah berada di Amazon DynamoDB table, AWS Lambda Function yang kedua akan tertrigger untuk memeriksa item dan menerima pembaruan tabel. Jika mendapatkan nilai 0, maka akan mengirimkan pesan ke Amazon SNS. Setelah itu, Amazon SNS akan mengirimkan notifikasi pada email Anda dalam membangun arsitektur serverless. Kita melakukan beberapa tahapan seperti pada di bawah. Yang satu, membuat IAM role, lalu membuat AWS Lambda Function pertama, lalu membuat Amazon S3 bucket dan Amazon DynamoDB table. Yang ketiga, membuat Amazon SNS topic dan AWS Lambda Function kedua. Dan yang keempat adalah melakukan pengujian. Baik, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan membuat tahapan untuk part 1, yaitu di sini adalah pembuatan Identity and Access Management pada Amazon Web Service. Pada tahapan ini, kita akan membuat IAM roles untuk masing-masing AWS Lambda function, di mana dari setiap AWS Lambda function ini memiliki permission-nya tersendiri, yang dimana fungsinya ini berbeda-beda. Kita langsung saja ke tahapan pembuatannya. Di sini saya sudah masuk ke akun AWS kelompok saya. Langsung saja kita menuju ke IAM Roles dashboard-nya. Teman-teman bisa langsung search di search bar ini ya. Di sini saya sudah masuk di dashboard IAM Roles-nya. Langsung kita ke menu Roles terlebih dahulu untuk membuat roles. Create roles. Kita pilih AWS Service, lalu Lambda. Setelah itu langsung next saja. Nah, di sini kita cari permissions-nya. Kita cari Amazon Dynamo DB Full Access. Yang pertama ini kita centang. Lalu yang kedua Amazon read only access. Nah, ini. Setelah keduanya dicentang, langsung saja kita next lagi. Kita lakukan konfigurasi pada add text-nya. Pada key name kita beri nama key name load inventory. Kita next lagi. Nah, di sini kita harus mengisi beberapa informasi. Role names-nya load inventory. Lalu isi role deskripsinya. Nah, pastikan permissions yang telah dicentang tadi sama. Kemudian di text-nya, key name-nya load inventory. Langsung kita buat create role. Nah, roles yang pertama telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita buat lagi roles yang kedua. Kita kembali ke tahapan sebelumnya, create role. Sama seperti tadi, pilih AWS Service, lalu Lambda, kemudian kita next ke permissions. Untuk yang kedua ini, yang pertama AWS Lambda Dynamo DB execution roles. Kita cari lagi yang kedua, Amazon SNS Full Access. Setelah keduanya berhasil kita pilih, langsung next ke text. Kita isi tag-nya, name, to value, check stock. Lalu lanjut ke review, next. Seperti tadi, kita juga harus mengisi role name dan deskripsinya.
deskripsinya. DynamoDB and for access to SNS. Kita pastikan lagi yang tadi di checklist sudah benar, lalu teksnya langsung kita buat role yang kedua, create role. Nah, pada tahap ini untuk IAM roles-nya sudah dibuat. Untuk roles-nya sendiri, jika berhasil dibuat, maka akan langsung terdaftar pada daftar roles-nya. Nah, ini yang pertama yang tadi kita udah buat, load inventory 1. Nah, yang kedua ada check stock 1. Jadi, sekian untuk tahapan pembuatan roles pada identity dan access management ini. Untuk tahapan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatan Mubina dengan NIM 1905564. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang telah sebelumnya teman atau rekan saya kerjakan ya. Nah, di sini saya akan membuat lambda function, lalu membuat S3 bucket, dan membuat DynamoDB atau Dynamo Database Table. Nah, pertama kita akan membuat lambda function-nya dulu. Nah, di sini kita buka lambda. Nah, maka yang pertama muncul adalah di sini ada function. Nah, di sini kita klik function, kita membuat function. Ini pilih yang auto from scratch. Lalu function name-nya kita masukkan load inventory. Untuk runtime-nya kita pilih yang Python 3.8. Arsitekturnya x86_64. Lalu kita ke change default execution role. Kita pilih use an existing role. Nah, kita di sini pilih yang load inventory. Nah, lalu kita lanjutkan create function ya. Create function. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, setelah ini muncul, kita scroll ke bawah ini akan ada code search. Nah, kita di sini ada codingan, namun nanti akan diganti dengan codingan yang sudah saya siapkan di sini. Kita kopikan saja. Dan paste di sini. Ya, setelah itu cek dulu apakah codingan sudah benar. Apabila sudah yakin dengan codingannya, maka kita klik deploy di sini. Ya, sudah di-deploy ya. Nah, selanjutnya kita menuju S3 bucket ya. Nah, S3. Nah, di sini kosong ya bucketnya. Nah, maka di sini kita klik ya. Di sini ada create bucket. Bebas mau yang di sini atau yang di bawah tadi. Nah, di sini kita pilih nama bucketnya. Kita klikkan nama bucketnya itu inventory. Karena kita dari kelompok 5, maka kita inventory 5. 555 itu ya. Nah, di sini regionnya kita pilih Singapura ya.
ke bawahnya biarkan saja, lalu create bucket di sini. Ya, sudah muncul ya bucketsnya. Nah, selanjutnya kita klik ya di sini buckets ya. Kita klik bucketsnya, lalu ke properties. Lalu kita ke bawah, scroll ke bawah, ada event notifications ya. Nah, kita create event notification. Nah, untuk di sini event name-nya kita masukkan load inventory. Ini biarkan saja. Lalu kita klik all. Di sini object reaction-nya yang all object create event-nya kita centang. Untuk sebelah sini tidak perlu centang dan ke bawahnya tidak perlu. Nah, di sini destination-nya lambda function dan specify lambda function-nya kita pilih yang choose from your lambda functions. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada dot inventory. Nah, kita pilih lalu kita save changes. Ya, sudah berhasil. Nah, lalu selanjutnya kita ke DynamoDB ya. DynamoDB di sini. Nah, kita pilih create table. Nah, table name-nya kita masukkan inventory. Lalu di sini ada partition key dan sort key. Nah, di sini partition key dan sort key ini itu mengikuti decoding yang codingnya tadi ya, yang saya perlihatkan terlebih dahulu ya. Nah, itu partition key. Nah, di sini saya akan install dulu ya, store dan item. Nah, store dan item ini X-nya huruf besar dan I-nya huruf besar, karena di sini bisa kita lihat ya. Nah, pada decoding ini inventory table di sini ada store, item, dan count. Nah, yang tadi yang store S-nya besar, itemnya I-nya besar, jadi mengikuti yang ada di codingan. Nah, bisa kita lanjut ya. Nah, ini cukup default ya. Default, lalu kita klik create table. Nah, di sini table ini sudah sedang dibuat ya, creating. Ya, jika sudah statusnya aktif seperti ini, maka table sudah berhasil dibuat ya, sudah sukses dibuat. Nah, kita kembali ke S3 bucket tadi ya. Nah, kita S3 bucket, kita klik di sini. Nah, di sini kita akan mengupload file dengan format CSV ya, CSV yang sudah saya persiapkan. Nah, di sini kita lalu klik add files. Nah, kita coba masukkan ini. Langsung kita
klik upload. Yang di sini sudah berhasil. Coba kita kembali ke di sini DynamoDB. Kita ke items. Nah, di sini ada inventory, kita klik. Nah, sudah muncul ya ini. Dari file CSV tadi. Untuk membuat menjadi 5 region di sini itu sudah saya coba sebelumnya dan tidak bisa gitu. Karena ada beberapa kendala yang cukup rumit dan masih belum ditemukan jalan keluarnya gitu. Jadi di sini saya hanya bisa membuat satu region saja gitu. Karena untuk membuat region yang lain tadi saya sudah coba sebelumnya, namun gagal. Maka di sini cukup dengan satu region gitu. Baik, untuk selanjutnya langkah-langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Rahma Kulbunisa. Di sini saya akan melanjutkan praktikum cloud computing modul 4 pada part 3, yaitu membuat SNS topik dan lambda function. Yang pertama itu kita buka AWS Console Management. Lalu setelah itu kita buka simple notification service. Lalu kita pilih topik, setelah itu kita buat topiknya. Pada buat topik, di jenisnya kita pilih standar, lalu kita beri nama no stock. Lalu kita buat topik. Nah, di sini kita buat langganannya. Untuk protokol kita pilih email, lalu kita tuliskan alamat emailnya. Kita buat langganan. Setelah itu kita cek email. Di sini mendapatkan notifikasi dari AWS. Kita buka, lalu kita konfirmasi. SNS telah dikonfirmasi. Lalu setelah itu kita buka lambda. Setelah lambda terbuka, kita buat fungsinya. Dibuat fungsi, kita pilih penulis dari 0, nama fungsinya cek stok. Runtime-nya kita pilih Python 3.8. Kita eksekusi default-nya, kita pilih gunakan peran yang ada, lalu kita pilih yang cek stok. Lalu kita buat fungsi. Nah, setelah itu kita hapus codingnya, lalu setelah itu kita paste codingnya. Kita benarkan, setelah itu kita deploy. Setelah
deploy, kita buat triggernya, kita pilih triggernya itu DynamoDB, tabel dinamonya kita pilih inventory, lalu kita tambahkan. Dynamo telah terbuat. Ya, mungkin cukup sekian praktikum modul 4 part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya Yosia Basaribu akan menjelaskan part pengujian atau part terakhir dari modul yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Galura untuk mata kuliah Cloud Computing. Oke, jadi kita di sini kita buka link AWS atau masuk ke akun AWS-nya, lalu kita masuk ke S3. Oke, nah jika sudah seperti ini berarti kita sudah masuk ke S3 bucket yang ada di Amazon S3. Nah di sini kita pada inventory 55, kita klik. Oke, di sini sudah ada ya inventory kelompok 2 CSV. Tetapi kita akan tambah atau upload file. Oh ya, sebelumnya untuk file di bagian yang akan kita tambahkan, kita akan unduh file Excel atau CSV yang lainnya. Di file, lalu kita tambahkan inventory kelompok 5. Di sini saya sudah unduh sebelumnya. Kita tunggu sebentar. Oke, lalu di sini sudah ada. Kita jika sudah seperti ini kita langsung upload saja. Oke, di sini upload statusnya sudah sukses, berarti kita kembali terlihat. Oke, baik. Di sini jika sudah seperti ini, maka kita tinggal tunggu kotak masuk ataupun email yang masuk dari AWS-nya. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah ada. Oke, jadi memang ada satu kendala yang tidak mungkin kelompok kami juga tidak tahu. Jadi mungkin untuk emailnya tidak masuk. Jadi untuk pengujian kali ini tidak berhasil. Jadi selanjutnya akan diajukan oleh teman. Terima kasih. Baik, dalam video kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa AWS Serverless merupakan repositori yang dikelola suatu organisasi atau kelompok untuk menyimpan beberapa aplikasi yang dapat digunakan kembali dengan menerapkan sistem arsitektur tanpa server. Di mana pada percobaan kali ini kita dapat mengetahui langkah apa saja yang dibutuhkan dalam menggunakan layanan seperti IAM role, Lambda function, S3 bucket, DynamoDB table, dan Simple Notification Service atau SNS untuk membangun arsitektur dari serverless di AWS. Sehingga dapat diujikan apakah skenario yang sudah dibuat tadi dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Namun pada percobaan kali ini terdapat miss, di mana jika dibandingkan dengan referensi modul yang kami pakai ini, pada langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ini, seharusnya setelah inventory-nya di-upload, maka kita akan mendapatkan email dari AWS Notification. Namun untuk kelompok kami, setelah inventory-nya di-upload tidak menerima email dari AWS Notification, mungkin dikarenakan pada langkah sebelumnya atau di langkah ketiga, email sudah diterima terlebih dahulu oleh kami dari pihak AWS Notification seperti pada modul ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.